Kita retret di Pantai Carita. Ku tetap setia melawannya. Wah, udah hujannya berhenti ya. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Dia gunung batuku, hanya dia kepadaku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dengan iman pandang Yesus tentang pujian ini katakan saja hanya Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanmu. hanya dia gunung batuku, Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dulu Jojo. Jose, makanannya enak nggak? Enak. Enak nggak? Nih buatan Tante Maria, digoreng. Nasi goreng. Terus ini ada jengkol ya. Tempe ini jengkol ya teman-teman. Sama banyak tuh macam-macam ya. Jengkol, ini sarapan pagi. Orek tempe. Lalapnya nih. Oke. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia tidak rupa yang jauh memandangku. Apa itu hatimu? Jika ingin layanku, kau menjaga hatiku. Kau lebih di semua
yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang Kau mengerjakan hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Sampai ke Tuhan inilah yang Kau mengenal hatiku sanggup melebihi semua yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah yang Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dia mengenal Tuhan tuh kalau dia lagi gak ada duit biasanya ya, dan pusing biasanya. Tapi sekarang pas dia mengenal Tuhan, iman dia justru lebih besar daripada saya. Karena kalau misalnya hari ini gak dagang gitu, misalnya karena jualan kemarin sepi, dia percaya bahwa ntar Tuhan kirimin orang buat pesan kue, dan itu ada saya di situ. Mama saya bilang kayak gitu kan. Terus berapa menit kemudian tiba-tiba ada orang datang mau pesan kue. Dan imannya itu sekarang dikit-dikit dia selalu percaya sama Tuhan. Ntar juga Tuhan kasih jalan, ntar juga dia kasih jalan. Amin. Ya, sejak itu saya percaya bahwa mama saya itu pas mengenal Tuhan, imannya jadi kayak semakin dekat sama Tuhan. Dan gak jauh sama Tuhan. Mari kita mengenal pujian begitu besar kasih Allah pada. Amin. Haleluya.
Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah kemiskinan menjadi kekayaan. Dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti akan meminta kita. Mengenali firman-Nya. Dan yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah kemiskinan menjadi kaya. Dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Mengenali firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Allah mengenali firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, glory to Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, glory to Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, glory to Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, glory to Tuhan. Glory, glory, glory to Tuhan. Glory, glory, glory puji Tuhan. Salam semuanya. Salam. Mungkin saya perkenalan, mungkin ada yang belum kenal. Saya Edwin, saya dari Jakarta. Kesaksian saya sih, puji Tuhan ya, Tuhan itu masih sayang saya, kadang-kadang masih tenggelam, kadang-kadang sayangnya, pokoknya tetap sayang, sayangnya kayak kapal selam lah, dalam minggu lagi. Saya puji Tuhan, mungkin dalam 3 bulan 4 bulan ini mungkin saya kurang aktif di pelayanan, termasuk di Cimaria ini baru aktif lagi di tahun ini, di bulan ini. Apa ya? Saya mulai di bulan November kemarin karena fokus kerja dan dapat proyek di Krakatau sini dan juga Pertamina.
akhirnya membuat saya itu menjadi fokus ke duniawi lagi. Gitu. Padahal kerja sudah enak di Fatmawati, gaji juga lumayan. Bahkan saya juga sebelum saya mau keluar pun saya tanya sama ada Bapak Rohani, saya bilang, Pak, gimana Pak? Ini ada proyek besar, apa saya ambil? Karena kalau nggak saya ambil, saya bagi komisinya dikit. Dengan kantor yang lama cuma 10%, tapi kalau yang dengan ini bisa 30-70 Pak. Secara manusia hitungan duit cuan lah. Tapi Bapak Rohani ini bilang jangan belajar setia. Tapi itu di saya itu bergumul karena apa? Saya cari investor untuk pendanaan di sini. Ternyata tetap saya cari duit, duanya ketinggal. Karena apa? Saya ada pelayanan juga sih sebagai multimedia dan soundman di gereja. Di situ pun saya juga kurang guyup lah, dalam arti di saat kita melayani cuma fokus di tempat itu aja, tapi kita saat mendengarkan firman apa itu kosong gitu, karena dari pagi sampai malam. Nah, dari situ pun juga akhirnya saya kendor ke Tuhan. Oke, ya dari Tuhan, saya coba lah, siapa tahu nanti dengan pekerjaan yang baru bisa membuat hidup lebih baru. Ternyata saya masuk ke Cilegon di sini bukannya dapat berkat dari, ya berkatnya jalan di masih Tuhan tuntun, tapi kok membuat saya jauh. Dalam bulan Februari ini saya nggak ke gereja, cuma fokus di kerjaan. Larinya ke Serang, Pandeglang, dan saya nggak punya pandangan kalau saya bisa sampai tembus di Cilegon, nggak pernah punya pandangan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan memang sih gajinya besar, tapi dikekeng. Kayak nyicilnya. Nah, itu secara manusia kelihatan orang wah enak Pak, gajinya besar, tapi Tuhan itu nggak mau kejebak. Karena apa? Ya maaf ya, di sini memang orang-orangnya memang agak ada hiburan-hiburan entertain gitu. Karena banyak di Cilegon ini kebanyakan orang dari pekerja Cina sama Korea. Nah, itu kan harus ada entertain. Bahkan untungnya teman saya itu yang di komunitas selalu membilangi, hati-hati, kamu nanti jatuh dalam dosa lagi, dosa yang lama. Padahal itu belum ngelakuin, mau ngelakuin, tapi teman-teman dari komunitas itu tidak dapat rema. Akhirnya ya udah deh, nggak jadi. Makanya saya ini minta sama Tuhan, jadi ada Tuhan bawa lagi saya ke tempat yang baru, beri pimpinan yang baru lagi, apa dalam arti bukan pekerjaan ya. Pekerjaan sih Tuhan selalu menolong saya lah. Puji Tuhan, saya selama di Jakarta orang-orang bilang susah cari kerja, saya sampai detik ini nggak pernah lama kerja, bahkan menawarkan proyek-proyek ke mereka. Itu baiknya Tuhan sih. Tapi ada bayar harga juga, kita ya harus puasa. Itu juga di jalan, tapi masih gemuk. Nah, dari situ saya minta, makanya saya kembali lagi ke sini untuk ikut pelayanan lagi. Saya lebih senang ikut guru kayak gini, karena apa? Kita bisa mengenal pribadi daripada kita ngikut yang komunitas besar, tapi mereka cuma ditarik, dipuji sama gembalanya. Istilahnya banyak sebagai apa ya? Sebagai ya cari perhatian lah ke gembalanya. Nah, saya terima kasih sama Tuhan, nggak sampai keseret lebih jauh. Saya sudah, Tuhan itu caranya negur itu baik. Yaitu tadi kayak gajian diketek, supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Kalau kita juga dapat banyak, kita hilang, lupa, serius. Nah itu mudah hilang ya itu. Nah, dari sini saya sudah punya komitmen setelah mungkin pasca, saya harus bisa bangun lagi yang di Jakarta. Saya puji Tuhan, di Jakarta pun dipasrahin untuk buka kantor sendiri sama sales-salesnya. Itu puji Tuhannya saya kan nggak pernah kepikiran di Jakarta sampai kayak gini, sampai detik ini itu kebaikan, benar-benar kebaikan Tuhan. Itu sih, saya cuma minta didoakan aja supaya saya bisa tetap kembali lagi untuk tujuan misi awal saya ke Jakarta itu memang sama Tuhan untuk pelayanan, bukan fokus ke duit. Itu sih. Ya, itulah kesaksian saya. Semoga
saya juga menjadikan berkat buat orang-orang yang selama ini mungkin takut akan gimana sih tahun depan susah atau apa, jangan khawatir lah. Tuhan pasti berkati. Amin. Belajar. Terima kasih. Shalom. Tuhan, puji Tuhan. Saya mengucap syukur sama Tuhan ya. Biar dalam keadaan gimana, di retret ini penuh sukacita. Amin. Syukur Haleluya. sama semuanya yang ada di sini. Hidup Terutama sama Tuhan. Biar retret suatu saat lagi nanti kita bertemu ya. Jangan Amin. lagi yang lebih mulia. Ya. Biar berkat Bu Maria juga melimpah. Amin. Selamat Maria. Itu besar kasih Tuhan buat saya. Meskipun permasalahan hidup ini berat banget ya, tapi saya masih bisa menjalani hidup ini, masih dikasih kesehatan, meskipun hutang belum kebayar. Tapi saya percaya Tuhan sedang merencanakan yang terindah buat saya. Saya minta doanya sama hamba Tuhan, biar ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Itulah kesaksian saya. Puji Tuhan. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku
dengan rencana-Mu. Pakailah kami Tuhan, sesuai dengan, lagi dengan iman katakan haleluya. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus menjamah melawat setiap pribadi kami Tuhan. Kalau kami masih dalam keadaan sehat kuat Tuhan, kami mengikuti retreat bersama, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Bukan sekedar kami datang di tempat ini untuk refreshing, untuk bersenang-senang, tetapi Tuhan Yesus, kami rindu untuk menikmati Engkau. Kami rindu untuk mengalami Tuhan dalam setiap pribadi kami, karena kami menyadari tanpa Tuhan yang terus ada dalam hidup kami, sia-sialah kami adanya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan, kami percaya setiap pujian penyembahan kami itu sudah naik di hadirat Tuhan, menyenangkan Engkau, berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan, kami pakai untuk terus memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan dikuatkan dan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Urapi hamba firman-Mu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba bisa memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus berasal daripada-Mu, dan Tuhan yang berdaulat atas hidup hamba. Dan kami semua yang hadir saat ini, semuanya dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau buka hati, dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, tentunya saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Maha Besar Tuhan. Ya, oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan, Dia memberikan saya kesempatan untuk melayani, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, berita keselamatan ya, yang Tuhan mau nyatakan pada saat ini. Dan biarlah setiap kita yang ada pada saat hari ini benar-benar kita mau buka telinga kita, kita mau buka hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya sedikit grogi sebenarnya ya, karena di depan ada beberapa hamba Tuhan yang senior di sini. Tapi saya percaya kalau saya dipercayakan melayani, ya, memberitakan firman Tuhan, berarti itu semua karena Tuhan. Itulah sebabnya bantu saya dalam doa. Haleluya. Agar supaya apa yang saya sampaikan ya boleh memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya katakan bahwa kita datang di tempat ini ya, bukan hanya kita bersenang-senang ya, refreshing, makan bersama dan lain sebagainya, tetapi benar-benar kita datang di tempat ini supaya kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Benar-benar hidup kita ini mengalami yang namanya pemulihan, mengalami yang namanya perubahan. Amin. Haleluya. Dan ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh di dalam setiap pribadi kita untuk kita bawa nanti ketika kita pulang, dan itu bisa kita saksikan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar kita, bagi sahabat-sahabat kita, dan bagi semua orang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama belajar kembali dalam kebenaran firman Tuhan.
Kita buka di dalam kitab Perjanjian Baru 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Untuk menghormati kebenaran firman Allah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Semuanya sudah dapat? Iya, puji Tuhan. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu apa sih, jemaat Tuhan? Apa? Ada yang tahu? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan, ya, memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama, mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan. Ada di sini kalau gembala atau hamba Tuhan berkhotbah, ya, menyinggung kepribadian kita, hidup kita. Ada di sini yang suka tersinggung? Ada enggak? Enggak ada. Puji Tuhan, ya. Di sini enggak ada, di sana sini ada. Haleluya. Iya, ada yang seperti itu karena ya mungkin dia punya masalah dengan si A atau si B. Ketika hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan dan kena di hatinya, mulai di situ dia berpikiran bahwa kok pendeta ngomongnya seperti ini. Mulai tersinggung. Tunggu aja minggu depan datang lagi atau enggak. Ada yang seperti itu, banyak di Manado, banyak seperti itu, ya. Kalau dengar hamba Tuhan berkhotbah, gembala berkhotbah, ya sedikit menyinggung dia, jangan harap minggu depan itu datang lagi ibadah. Kecuali gembala inisiatif untuk kunjungi, itu pun sudah dikunjungi masih keraskan hati. Padahal gembala nggak salah apa-apa, padahal pendeta nggak salah apa-apa. Dia hanya menyampaikan suara Tuhan, ya. Dia hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan bilang untuk menyatakan kesalahan, amin, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Pastinya firman Tuhan ini memiliki peran yang luar biasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini memiliki peran, ya, dalam setiap pribadi kita, dalam kita mengenal pribadi Yesus. Amin. Peran apa saja sih? Ya. Firman Tuhan itu berperan apa? Berperan penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, dia berperan sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan. Amin. Sumber kebenaran, ya. Haleluya. Yang pertama, firman Tuhan itu berperan penting, ya, sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan. Haleluya. Jadi firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran yang tertinggi, lebih tinggi
tinggi dari kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Amin. Dan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Sekalipun dia orang pinter, sekalipun dia orang hebat, berpendidikan yang tinggi, tetapi ingat, kebenaran yang sejati hanya kita bisa temukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan yang kedua adalah pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, firman Tuhan itu berfungsi sebagai pedoman atau kompas dalam kehidupan kita. Amin. Firman-Nya itu akan menuntun kita dalam setiap keputusan dan tindakan. Kadang-kadang kita mengambil keputusan, kadang-kadang kita mengambil tindakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar apa betul? Haleluya. Kita melakukan sesuatu hanya dengan kemauan kita, keinginan kita, tanpa kita melibatkan Tuhan. Banyak seperti itu. Haleluya. Kadang-kadang juga kami sebagai hamba Tuhan seperti itu. Karena pengen sesuatu, ya udah berjalan saja tanpa melibatkan Tuhan. Haleluya. Padahal ya tanpa Tuhan ya hidup kita ini nggak akan berarti apa-apa. Benar? Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa kita melibatkan Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa. Kesenangan dunia itu hanya sementara. Amin. Kita bisa dapat tapi hanya sementara. Tetapi ketika kita libatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita, setiap langkah kehidupan kita, pasti kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Amin. Kita akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Mau berjalan bersama dengan Tuhan? Mau libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Sadarilah bahwa tanpa Tuhan hidup saya ini tidak ada apa-apanya. Amin. Kita ada sampai hari ini. Kita bergerak, kita bernafas, kita sehat, kita kuat. Bukan karena kuat dan gagah kita. Haleluya. Tetapi semuanya karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, ya, berperan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Tentunya kita umat-umat yang percaya tidak terlepas dari yang namanya masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan yang kita alami silih berganti datang menerpa kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi itulah cara Tuhan memproses kita untuk supaya apa? Kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kita semakin intim melekat dengan Tuhan. Makanya kalau ada masalah, kalau ada persoalan, jangan cepat-cepat lari kepada manusia. Haleluya. Kadang kita suka curhat sama tetangga. Benar? Ya. Yang sebenarnya ya kita harus curhat sama Tuhan. Tuhan itu sanggup memberikan kita jalan keluar. Amin. Tuhan kita itu sanggup memberikan kita jawaban yang luar biasa, memberikan solusi yang terbaik di setiap masalah dan persoalanmu. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya tentunya tidak melebihi kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi tidak perlu
perlu takut ya, nggak perlu khawatir. Masalah boleh datang ya, tapi jangan sampai masalah itu menguasai kita, tetapi kita yang harus menguasai masalah itu. Kita bisa berkata kepada masalah itu, hei masalah, engkau kecil karena saya memiliki Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Jadi ya, umat-umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau ada masalah datangnya ke siapa? Ke Tuhan. Manusia tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Datang ke kami juga sebagai hamba Tuhan boleh ya, maksudnya bantu dalam doa, dukung dalam doa. Ya, kami hanya sebatas itu, benar? Kami hanya sebatas itu. Tetapi yang menyelesaikan masalah persoalan kita hanya Yesus. Ingat ya, Yesus lebih besar di atas segala-galanya. Haleluya. Dan yang keempat adalah alat untuk pertumbuhan rohani. Haleluya. Kami sering sampaikan kepada jemaat Tuhan ya, yang ada di GPD Kelor, di GPD Isolafit Kelor. Ya, kami sering sampaikan kalau datang beribadah sama Tuhan, dengar firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Akhirnya pulang tidak dapat apa-apa. Benar? Tidak dapat apa-apa. Ya kan? Makanya dengar firman Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka. Biarkan firman Tuhan itu masuk di dalam hidup kita, dan Roh Kuduslah ya yang akan bekerja. Lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Lewat kebenaran firman Allah, hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Makanya sekali lagi saya mau sampaikan, kalau datang beribadah ya, harus dengar kebenaran firman itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pandang siapa yang khotbah ya, tetapi kita mau pandang kepada Yesus. Haleluya. Kalau di Manado ya, kalau hamba Tuhan itu berkhotbah di depan, jemaat Tuhan dukung dalam doa. Jadi kalau hamba Tuhan sedang menyampaikan firman Tuhan, di kursi itu sudah bilang, haleluya, Roh Kudus bekerja. Sudah begitu semuanya. Itulah tugas kita sebagai jemaat Tuhan, dukung ya Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Pendeta dan lain sebagai hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita duduk, buka-buka handphone, buka WA, kan kita nggak tahu ya. Ada yang kelihatannya serius, nggak taunya lagi scroll Shopee, apalagi ibu-ibu ya, diskon. Nah, ada yang seperti itu ya. Haleluya. Puji Tuhan, tapi saya percaya di Pars Kelor, di GPD Kelor tidak ada yang seperti itu. Ibu Maria, semuanya anak-anak yang manis. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang kelima adalah sebagai senjata rohani ya. Firman Tuhan adalah senjata rohani yang mampu untuk melawan godaan dan serangan iblis. Siapa di sini yang sering diserang oleh kuasa kegelapan? Sering diserang sama kuasa iblis? Ada? Bapak Gembala? Ada nggak? Hah? Serang apa ini? Serangan fajar. Serang istri. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai senjata rohani ya. Jadi firman Tuhan ini berkuasa juga ya, mampu ya untuk melawan setiap kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Makanya harus perkatakan firman Tuhan itu. Firman Tuhan bilang dalam kitab Mazmur
pasal yang pertama ayat 1 yang sampai yang ketiga ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dengan kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ya merenungkan Taurat itu, yaitu firman Tuhan siang dan malam. Dan ada janji Tuhan yang luar biasa di sana. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, yang menghasilkan buah pastinya, dan buahnya itu apa? Tetap ya, menjadi berkat, menjadi apa? Menjadi kesaksian, apa yang kita perbuat berhasil dan beruntung. Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini bukan hanya dongeng semata, bukan ya, bukan buku biasa, bukan, tetapi firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Amin. Adalah perkataan Tuhan sendiri ya. Apa yang difirmankan Tuhan itu akan terjadi. Haleluya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu sanggup, firman Tuhan itu sangat berkuasa ya. Berkuasa. Dia bilang apa tadi? Mengalahkan kuasa kegelapan dan berdiri teguh dalam iman. Makanya kalau di sini ada yang sudah mulai malas-malas untuk baca firman Tuhan, sempat ya Bu Maria ya di Pas Agape ada list yang baca Alkitab ya. Setiap hari 1 sampai 2 pasal. 1 pasal ya, 1 orang 1 pasal ya. Yang lain rajin, yang lainnya masih malas ya, jadi yang lain ikut-ikutan. Yang rajin jadi malas, yang malas tambah malas. Jadi hilang deh, nggak ada laporannya lagi. Yuk mulai sekarang ya, pulang dari sini ya, ini ada koordinatornya Pak Fendi, Presdir. Presdir ya. Oke, kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan lebih lagi supaya kita dapat mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa sih rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan mikir-mikir berkat ya. Kalau berkat rohani bisa dipikirin enggak apa-apa. Tapi berkat secara jasmani, firman Tuhan bilang kan, apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, berkat secara jasmani itu nomor berapa? Nomor 2. Ya, firman Tuhan bilang kan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi apa? Firman. Amin. Jadi jangan khawatir, ada hal-hal yang luar biasa kalau kita tekun baca firman Tuhan. Bukan sekedar baca, tapi renungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita siang dan malam, kata firman Tuhan ya. Tetapi bukan hanya renungkan, tapi juga lakukan, praktekan itu. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman yang hidup. Haleluya. Dan yang terakhir, firman Tuhan itu berperan penting dalam hidup kita. Dia menunjukkan jalan keselamatan. Amin. Melalui firman Tuhan ya, kita dapat memahami kasih Allah dan menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Amin. Luar biasa loh kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih ya.
Kita dipilih, kita diberharga, kita dikasihi, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Kita bersyukur ya, jalan satu-satunya menuju jalan kebenaran yaitu melalui Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan sudah berkorban bagi saya dan saudara. Ya, dengan apa kita mau balas segala kebaikan Tuhan? Dengan apa kita mau balas ya akan kasih sayang yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan itu nggak akan lagi berkorban kedua kali datang dalam dunia ini ya, disalib, disiksa, enggak akan. Itulah sebabnya hari-hari ini kalau kita masih diberikan waktu, masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, kekuatan, yuk sama-sama ya kita mau bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Amin. Saling bergandengan tangan, saling merangkul dan saling mendoakan. Amin. Kita bersama-sama mau berjuang untuk mencapai tempat yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita semua, yaitu sorga yang kekal. Amin. Mau masuk sorga? Saya kalau berkhotbah ya, saya selalu tanya sama jemaat Tuhan, mau masuk sorga atau neraka? Pastinya sorga. Sia-sia dong kita mengiring Tuhan, sia-sia dong kita berdoa sama Tuhan ya, kalau tujuan kita salah. Kita percaya kalau kita setia di dalam Tuhan, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah pasti ya, sudah pasti sorga itu menjadi jaminan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Keselamatan sudah menjadi bagian hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena rohmu menyala